Ini sekitar 1,5 jam kita, karena kita mengikuti dengan Jakarta. Jadi untuk hari ini 1,5 jam. Loading, Nando. Belum kasih apa-apa. Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di MDOP. Malam ini kita akan memasuki pencurahan Roh Kudus. Hari yang ketiga kita percaya kalau hari pertama, kedua Tuhan tolong, Tuhan lawati. Hari yang ketiga juga kita minta supaya semakin dahsyat, semakin luar biasa, sehingga hamba-hamba Tuhan diberikan kekuatan dalam melayani akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai doa pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik, amat baik, sangat baik. Kalau kami masih diizinkan untuk melayani Tuhan lewat menara doa online PPHTGD, pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga, kami percaya ini bukan kuat, bukan gagah, bukan keperkasaan kami, tetapi karena Roh Allah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kami hamba-hambamu. Seberapapun kami hamba-hambamu yang ada di menara doa PPHTGD MDOP ini, Tuhan, kami percaya kerinduan kami sama. Kami mau satukan hati kami, iman kami, roh kami, pengharapan kami, untuk kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami boleh membawa korban syukur, tanda cinta kasih kami kepadamu lewat pujian, penyembahan. Engkau bertata di atas pujian kami, sehingga kuasa-Mu yang supranatural turun melingkupi bangsa kami, kota kami, gereja di mana kami melayani, jemaat Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan diproteksi, dijaga, dilindungi, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu secara luar biasa. Malam ini Tuhan urapi kami, hamba-hamba-Mu, kami bersyukur Kolwer Gresik boleh ada di hari yang ketiga ini. Kiranya Roh Kudus kami berikan kebebasan, Roh Kudus kami berikan untuk bekerja, dan kami berikan Roh Kudus untuk bermanifestasi di setiap kota-kota yang saat ini sedang merindu dilawati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melawati secara luar biasa. Di dalam nama Yesus kami akan mulai pujian penyembahan ini, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi WL, singer, tim musik yang ada, multimedia, semuanya kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu di udara yang berusaha mengganggu jalannya MDOP malam ini, pencurahan Roh Kudus hari ketiga, Pentakosta ketiga, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan kuasa-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini.
Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Di hari yang ketiga ini ya Tuhan, kami mohon jamahan-Mu pada kami semua pada malam hari ini. Kami minta jamahan-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan urapan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Penuhi kami semua pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau buka pintu hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin ya Tuhan. Roh Kudus berkarya di tempat ini, di dalam hati kami, sehingga pujian kami naikkan ya Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih. Kami mau dipenuhi ya Tuhan. Kami mau jamahan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di tempat ini, mengurapi kami semua ya Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Tanah gersang. Amin. Jamah Roh Suci. Amin. Haleluya. Teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Sekali lagi katakan penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Merindukan jemaah Roh Suci.
Kami butuh zamanmu ya Tuhan. Kami butuh zamanmu untuk memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Penuhi kami sekarang ya Tuhan. Kami siap menerima jamahanmu pada malam hari ini. Penuhi kehidupan kami ya Tuhan. Kami butuh jamahanmu. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Ya Roh Kudus yang bertata ya Tuhan pada malam hari ini di dalam kehidupan kami. Kami seperti rusa yang haus ya Tuhan. Seperti yang rusa yang haus akan aliran air sungai-Mu. Biarlah kami dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami akan jatuh. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Jemaat Tuhan katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku. Dengan urapan, sekali lagi katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Kudus penuhi aku dengan
katakan penuhi, penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan Jemaat Tuhan katakan penuhi. penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak. Katakan penuhi. Penuhiku, penuhiku. Haleluya, penuhiku, penuhiku. Sekali lagi katakan penuhiku, penuhiku. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Semuanya disembah Tuhan. Katakan dekat minyak kudus. Dengan minyak, dengan minyak
Biar Roh Kudus menjamah kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Biarlah kami diberikan tanda basar roh ya Tuhan, supaya kami bisa makin dahsyat menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kami semua pada malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Mengalir Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Menjamah pribadi lepas pribadi. Mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan mengalir, mengalir.
Biar Roh Kudus mengalir Tuhan. Biarlah kami semua dijamah. Kami dipenuhi ya Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ubah hidup kami ya Tuhan. Penuhi hidup kami. Roh Kudus ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Minta jamahannya. Minta dia memenuhi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Katakan Roh Kudus. Haleluya. Ku rindu. Katakan Roh Kudus. Maniskan tebu. Amin.
Kaulah yang ku perlu. Katakan bekerjalah. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Sekali lagi katakan bekerjalah. Ya Roh Kaulah yang ku perlu. Kau terus, Kaulah yang bekerja. kaulah yang ku perlu. Kau terus dapat di hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, bekerjalah sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Karena kami butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Dialah Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kami. Hanya kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya, di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus semakin hari semakin memimpin kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Karena itu kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu yang ada di kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami tahu ya Tuhan, yang sanggup menjawab permohonan doa kami, hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Tidak ada yang lain dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sanggup menolong permasalahan yang kami hadapi. Selain Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. Sekarang ya terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Harapan kami Tuhan, kedamaian kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati.
akan satu-satunya kuandalkan. Saya mengundang Bapak Berti untuk maju ke depan. Sumber satunya yang percaya, Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuhku. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kekuatan dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, hidup kami akan sia-sia. Tanpa kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa dalam dunia ini. Karena begitu banyak tantangan, rintangan, persoalan, pergumulan. Kami tidak sanggup untuk mengatasinya Tuhan. Tapi bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan kuat. Karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang sangat memperhatikan, peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Lewat pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami butuh lawatan Allah. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lawat Tuhan bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Pemulihan biar terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Lawatan Allah terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya Tuhan bagi pemerintahan yang ada Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi kami serahkan beserta dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami juga berdoa untuk MPR, DPR, wakil-wakil rakyat, para menteri kabinet Indonesia Hebat, lembaga-lembaga yang ada, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, abdi kepolisian, pengadilan hakim serta jaksa, agar Tuhan berikan roh takut akan Engkau di dalam mereka menjalankan pemerintahan. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, tapi biarlah Tuhan hukum dapat ditegakkan sehingga bangsa ini Tuhan dapat terlewat, terbebas dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada kebebasan bagi kami Tuhan untuk beribadah di tengah-tengah bangsa tercintai Tuhan. Kami serahkan pemerintahan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari pusat sampai ke tingkat bawah, tingkat RW RT Tuhan jamah Tuhan lawat. Beri roh takut akan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan NKRI. Dari Sabang sampai Merauke. 34 provinsi kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah tidak ada yang terpisah dan memisahkan diri. Tapi biar Tuhan NKRI Tuhan tetap utuh Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan Allah. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi bangsa Tuhan. Karena Tuhan kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang bergejolak. Kami teringat untuk Papua, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kalau di sana Tuhan ada orang-orang yang ingin memisahkan diri dari bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar otoritas Allah terjadi, kuasa Tuhan terjadi, lawatan Allah terjadi bagi tanah Papua. Sehingga tidak terpisah dan memisahkan diri dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Daerah-daerah yang lain juga Tuhan yang mengalami hal-hal yang sama. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Keamanan, kedamaian Tuhan berikan bagi bangsa ini Tuhan. Lawatan Allah terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
krisis-krisis yang ada, yang melanda bangsa ini Tuhan, baik krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik budaya, dan juga krisis iman. Kasih pengajaran akan firman Tuhan, biar Tuhan dapat dipulihkan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk daerah yang bergejolak, untuk keamanan di Poso kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan, ada hal-hal yang terjadi, maka kami minta kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Allah terjadi bagi Poso. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. TNI Polri yang ada Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh bergerak cepat Tuhan, sehingga orang-orang yang ingin mengacaukan Tuhan yang ada di Poso kami serahkan, biar mereka dapat ditangkap Tuhan, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi, tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi keamanan terjadi di Poso. Kami berdoa ke dalam tangan kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di sana Tuhan jamah, Tuhan lawat, tidak ada ketakutan, Engkau berikan keberanian, sekalipun ada tantangan, permasalahan, pergumulan, tapi biar anak-anak Tuhan di sana Tuhan ada iman, pengharapan, karena Tuhan ada, Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bawa persembahkan doa kami ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satu yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Saya undang Bapak Denny David untuk maju ke depan. Sumber kedamaian, oh satu-satunya andalkan, satu-satunya percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi, katakan dengan imanmu, lebih dalam lagi. Andalkan, haleluya, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pernyataan iman kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Olah satu-satunya pengharapan kami, andalan kami yang tidak pernah menutup mata buat kami. Tetapi tangan-Mu senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah lepas tangan kanan-Mu memegang kami. Sehingga kami tetap tegak berdiri di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami benar-benar merasakan lawatan Tuhan di hari yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus turun atas kami, mengurapi kami. Sehingga hati kami Tuhan, roh kami kembali dibakar, kembali roh kami menyala-nyala. Untuk merasakan lawatan Tuhan, Allah kami, Allah El Shaddai,
Allah yang luar biasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan anak-anaknya dalam situasi keadaan apapun. Engkau Allah tetap sama, tetap hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Roh-Mu benar-benar turun atas kami. Haleluya, membawa kami lebih dalam lagi. Merasakan hadirat Tuhan ada tengah kami. Haleluya, sehingga kami boleh rasakan jamaah Tuhan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terbelenggu pun mereka dilepaskan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Dan pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur, Roh Kudus yang turun atas kami berkarya lebih dalam lagi, sehingga roh kami Tuhan, haleluya, malam hari ini kami mau berdoa Tuhan, haleluya, haleluya, glory Jesus, haleluya, haleluya. Buat PPHTGD Pusat, haleluya, kami berdoa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Jemaat Gereja Anugerah Puri Safira Menganti Regensi boleh merasakan kenikmatan yang luar biasa. Memperolehkan kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama menantikan curahan Roh Kudus. Bersama hamba-hambamu yang luar biasa. PPHTGD Tuhan. Dalam nama Yesus yang dipimpin oleh hambamu. Haleluya, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, pimpinan gembala dari PPHTGD. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan buat hambamu. Otoritas Allah Tuhan tambah-tambahkan turun atas hambamu. Urapan Allah, double pasti, haleluya, turun atas hambamu. Memberikan hikmat, marifat, pengertian, karunia-karunia roh yang baru. Sehingga visi-misi yang kau taruhkan dalam hati hambamu, Bapak Gembala Pendeta Nyotora Harjo, Tuhan, semakin berkembang di Indonesia. Dan Indonesia boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga gembala-gembala yang ada di daerah. Bapak Pendeta Hermawan sekeluarga. Tuhan memberkati. Bapak Harso dan juga Bapak Pendeta Rudi. Bu Meli serta Koordinator Rayon. Kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan tidak sia-siakan jeripaya hamba-hambamu yang setia, yang kau taruhkan oleh karena urapan Allah turun atas mereka. Roh Kudus semakin bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa baik yang ada di pulau, di desa, di pedalaman sekalipun, karena Roh Kudus berkarya atas hidup mereka. Indonesia boleh dimenangkan untuk kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk haleluya koordinator rayon-rayon, Pendeta Yoas, Pendeta Musa, Pendeta Lukas, Pendeta Stefanus, Pendeta Handoyo, juga yang ada di daerah pedalaman sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat hambamu. Pendeta yang ada di Kalimantan, Bapak Pendeta Manuba, Pendeta Yohanes, dan Pendeta Moses. Kiranya Tuhan memberkati, lawat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Sehingga visi-visi Allah untuk menjangkau menuai padi-padi di daerah-daerah yang Tuhan telah tentukan. Boleh dituai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dan juga kami berdoa. Haleluya Tuhan untuk Korwil yang ada di seluruh Indonesia. Serta anggota-anggota dan generasi Yeremia, anak-anak muda, Tuhan Yesus memberkati semua. Melalui anak-anak muda ini Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Karena tangan Tuhan nyata untuk anak-anak muda di Indonesia. Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa yang kami sampaikan dengan penuh harapan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau mendengarkan seluruh permohonan doa kami. Dan Engkau menjawab seturut dan waktu dan kehendak Tuhan. Dan tiba saatnya pada malam hari ini Tuhan. Kami ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Memberikan kekuatan buat kami semua ya Tuhan. Sehingga dengan kebenaran firman-Mu, roh kami kembali dibakar dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami semua, melalui kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menolong kami, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami mampu bertahan menghadapi hari-hari ke depan yang tidak menentu, karena kami percaya bersama dengan firman-Mu, kami akan diubahkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami akan diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar setiap taburan benih firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian pada malam hari ini. Ya, saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan pada hari ini, malam ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan, tergantung ada dalam tangan siapa. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasalnya yang ke-26, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama.
3, 2, 1. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Berikutnya. Tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Berikutnya. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini luar biasa. Malam hari ini pesan firman Tuhan kepada kita. Supaya Bapak Ibu bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan keperkasaan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Sakaria di dalam Sakaria 4 ayat 6. Ya, bahwa kita boleh ada sampai sekarang ini semua karena pimpinan dan tuntunan dari Roh Allah. Dan biarlah lewat doa pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini, kita betul-betul mau mengingat kembali bahwa kita yang dulunya tidak berarti, tidak ada apa-apanya itu, kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang dunia memiliki cara penilaian terhadap kita semua, ya. Salah satu caranya yang dinilai oleh manusia itu yang pertama kepintaran, kelebihan kita. Makanya tadi Rasul Paulus mengingatkan tentang hikmat dunia. Makanya Tuhan mempermalukan hikmat dunia dengan panggilan Tuhan terhadap orang-orang percaya. Bahkan Tuhan katakan apa yang bodoh bagi dunia dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Di dalam ayat 26, ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak Ibu, kita butuh Roh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita yang lemah ini menurut ukuran dunia, menurut ukuran di dalam bahasa aslinya, menurut penilaian daging, ya, lemah, tidak berdaya, bodoh mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu bersandar dengan kekuatan Roh Kudus, kita mau mengandalkan Roh Kudus pada malam hari ini, kita mau mencari Dia supaya Bapak Ibu dipenuhi oleh kuasa-Nya, maka Bapak Ibu akan mengalami perkenanan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa yang bodoh bagi Allah dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Ya, penilaian dunia yang pertama tentang hikmat, ya. Yang kedua tentang kedudukan, posisi, jabatan seseorang, ya. Jadi orang-orang dinilai berdasarkan posisinya, kedudukan dan jabatannya. Itu ada di ayat yang ke-27, ya, 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu, banyak orang menghargai kedudukan, posisi dan jabatan, dan mungkin di hadapan manusia Bapak Ibu bukan siapa-siapa. Tetapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu berharga. Amin. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dan bertahta di dalam kehidupan kita. Amin. Dan biarlah malam hari ini bait Roh Kudus itu dipenuhkan kembali. Amin.
mengalami kepenuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Bapak Ibu harus paham, roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, roh Allah yang besar, roh Allah yang akbar itu, dia mau berdiam di dalam hati kita. Amin. Sehingga alamat Tuhan bukan nun jauh di sana, bukan di tempat yang tidak terlihat oleh kita, yang tidak terjangkau oleh kita. Memang Allah tidak terjangkau. Tetapi di dalam kekristenan, Allah yang tidak terjangkau itu, Allah yang transenden itu menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Dan Yesus sampaikan bahwa rohnya akan menyertai kita. Amin. Sampai akhir zaman. Karena rohnya berdiam di dalam baitnya yang kudus. Katakan bersama-sama, saya bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan? Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi bersemayam di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat di tempat ini tidak perlu takut dengan situasi kondisi yang menakutkan, ya. Dunia menilai manusia, dunia menilai dengan posisi dan jabatan. Tetapi Roh Kudus akan membuat engkau yang tidak terpandang itu, yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk menjadikan berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ya, Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-28. Ya, yang ketiga, orang dunia menilai berdasarkan asal usul keturunan. Ya, di dalam tradisi Jawa ada penilaian orang. Bahkan untuk berteman, untuk cari mantu, dilihat bibit, bebet, bobot. Ya, bibit, bebet, bobot. Bibitnya ini dari keturunan siapa dilihat dan sebagainya. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus firman Tuhan katakan, siapa yang dipimpin Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah. Amin. Yang bisa berseru kepada Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Karena apa? Karena lewat rohnya Bapak Ibu bisa memanggil Tuhan yang besar yang tidak terjangkau itu menjadi Tuhan yang dekat. Karena dia menyatakan dirinya sebagai Aba, Bapa kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri dan berpegang teguh kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita akan meminta Tuhan lewat rohnya yang kudus itu betul-betul memenuhi kehidupan kita. Memenuhi bukan sekedar Bapak Ibu mengalami manifestasi Roh Kudus, tetapi memenuhi Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus berarti Bapak Ibu siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, ya, dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata turun ke atas kamu dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata come upon you. Turun ke atas kamu. Artinya bukan cuma Bapak Ibu disertai oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu berada di atas kita. Memiliki pengertian kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak kali orang minta disertai oleh Tuhan, tapi hidupnya semau sendiri. Tuhan, ini yang penting Tuhan sertai saya, Tuhan jangan ikut-ikut. Ini mau-maunya saya, nggak bisa. Dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu, Roh Kudus turun atas kehidupan Bapak Ibu. Artinya Roh Kudus harus betul-betul memimpin kehidupan kita. Amin. Tergantung kepada tangan siapa Bapak Ibu menyerahkan hidupmu pada malam hari ini. Kalau engkau betul-betul mau mengandalkan Tuhan, engkau alami perkara-perkara yang besar. Biji kopi dalam tangan kita itu hanya bisa diseduh menjadi kopi biasa Bapak Ibu ya. Menjadi minuman kopi. Tetapi bagi seseorang yang bernama Chef Siegel, Jerry Baldwin, Gordon Booker, ya, dia menjadikan biji kopi itu kedai Starbucks. Dan sekarang cabangnya ada ratusan bahkan ribuan di seluruh dunia. Itu duitnya miliaran Bapak Ibu ya. Bukan miliaran lagi, tapi triliun mungkin. Dengan franchise-nya yang tersebar di seluruh dunia Bapak Ibu. Stik bola golf
di tangan Bapak Ibu, mungkin dia hanya menjadi hiasan saja ya. Menjadi hiburan, status sosial. Karena orang yang bisa main golf itu hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, stick dan bola golf di tangan Tiger Woods, seorang ahli yang memainkan golf, ya, dia bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Bahkan Bapak Ibu lihat penghasilan dari Tiger Woods dalam 1 tahun, siapa yang bisa hitung itu? Itu duitnya berapa? Berapa itu? 882 miliar. Betul ya? Miliar dalam 1 tahun, hampir 1 T. Kalau dirata-ratakan per hari penghasilannya 3 miliar dengan stick dan bola golf. Dia cuma main. Artinya apa? Bagi kita stick dan bola golf yang tidak ada artinya apa-apa, mungkin buat pajangan. Tapi bagi Tiger Woods, dia bisa menghasilkan hampir triliunan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Amin. Bola basket. Ya, berapa sih harganya bola basket di mall? Ketika Bapak Ibu belanja di Hypermart, di situ dijual bola basket ya. Harganya mungkin $20. Kalau dirupiahkan mungkin 300 ribuan, itu yang asli. Ya, tapi di tangan Michael Jordan dia bisa menjadi $3 juta sekali main. Berapa itu $3 juta? Kalikan 15.000. Hitungan sendiri, sudah ya. Jadi tergantung dari tangan siapa kita menyerahkan diri kita. Kemudian bola baseball di tangan kita mungkin berharga $15, Bapak Ibu. Tetapi bola baseball di tangan Mark McGuire harganya $2 juta. Sama, kalikan saja dengan 15.000 ya. Ini harga rata-rata. Bola tenis juga dalam tangan kita, itu mungkin nggak ada apa-apanya raket tenis. Mungkin buat pajangan, buat mainan biasa, pelepas lelah olahraga supaya nggak kolesterolan. Tetapi di tangan Venus Williams, Serena Williams, ya, pemain tenis juara dunia, itu akan menghasilkan uang jutaan dolar, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, tergantung pada tangan siapa kita menyerahkan diri, Bapak Ibu. Begitu juga komputer, di tangan Bapak Ibu, ya yang suka main game, ini anak-anak muda, paling dibuat gamers, ya malam-malam nggak tidur ya, demi main games. Matanya sampai jadi mata panda dan sebagainya. Ya, itu komputer. Tetapi di tangan Bill Gates, dia bisa menghasilkan triliunan rupiah dan menjadikan Bill Gates orang terkaya nomor 1, ya, kadang nomor 2, naik turun. Dengan komputer. Penghasilan Bill Gates 1 tahun itu 80 triliun, Bapak Ibu. Dengan Microsoft-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tongkat di tangan kita, bagi yang butuh tongkat, yaitu dipakai sebagai alat jalan. Ya, bagi Bapak Ibu yang nggak terlalu butuh tongkat, ya paling dipakai untuk mukul binatang buas. Makanya ada namanya tongkat pemukul anjing ya. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, tongkat yang sama di tangan Musa, dia bisa membelah lautan. Amin. Dengan tongkat yang sama, Musa bisa menggunakan itu untuk membelah lautan. Tergantung pada tangan siapa kita mau menyerahkan diri kita. Kita mau dipimpin oleh siapa. Dan malam hari ini ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama di dalam acara pencurahan Roh Kudus, baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini maupun yang ikut bergabung di dalam Zoom, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sungguh-sungguh serius untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita mau menempatkan diri kita di tangan Tuhan. Ya, ketapel di tangan anak-anak, dia cuma jadi mainan untuk menembak cicak, ya kan? Tetapi ketapel di tangan Daud, dia bisa membunuh raksasa yang bernama Goliat. Luar biasa Bapak Ibu.
Jadi tergantung ada di dalam tangan siapa kita menyerahkan diri kita. 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil, dia itu menjadi bekal makanan. Bahkan di tangan Bapak Ibu Saudara ya cuman sehari aja langsung habis. Tetapi ketika 5 roti itu diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ya, bahkan kalau di situ ada Bapak Ibu di tempat ini ya yang suka babungkus, tetap pasti akan ada sisanya. Karena apa? Tuhan Yesus yang menyediakan. Amin. Jadi Bapak Ibu tergantung ada pada tangan siapa. Paku di dalam tangan kita itu bisa menjadi gantungan baju ya ketika paku itu dipalukan di tembok. Tetapi paku yang menancap di tangan Tuhan Yesus Kristus, paku itu menghasilkan keselamatan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mintalah sungguh-sungguh supaya apa? Pribadi Allah itu betul-betul memenuhi kita. Bukan cuma memenuhi kita, tapi memimpin hidup kita. Supaya apa? Hidup Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul ada di dalam tangannya. Amin. Kalau manusia saja bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti yang saya jelaskan tadi, apalagi kalau hidupmu sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Ya. Apalagi hidupmu sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat hidupmu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi tergantung ada dalam tangan siapa hidup kita ini. Ini ada cuplikan sebentar, Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana debu tanah yang tidak berharga ya, ketika dibentuk oleh tangan Allah. Ya, From the dan dust of the dihembuskan roh ground, God yang formed hidup man menjadi and breathed manusia. into him the breath of Sehingga life. itulah yang menyebabkan Bapak Ibu berharga di hadapan Tuhan. When the Israelites were trapped with their Ini backs to ada the rahang sea, keledai Moses stretched out his staff and the waters were parted. digunakan oleh Samson. Dia bisa mengalahkan ribuan orang. Bahkan sangkakala Samson struck down yang 1,000 dipakai, oppressors of Israel ditiup, with the jawbone of a dia donkey. bisa merobohkan tembok Yeriko. At the blast of trumpets and a war cry, Gideon dengan 300 Joshua watched pasukannya, the walls of dia Jericho menggunakan crumble. kunci ya, untuk mengalahkan With pasukan torches and empty lawan-lawannya. jars, Begitu Gideon juga and dengan 300 men ketapel defeated an dan army of batu licin 100,000. yang diambil dari kali. Batu itu bisa membunuh David raksasa. chose 5 smooth Maka stones dari from the itu Bapak Ibu stream, ambil keputusan and with sekarang. them he struck Mari down Goliath. serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kita 5,000 sepenuhnya were fed with bergantung only kepada 5 Dia. Lewat doa malam hari ini kita minta, Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya. Saya sungguh-sungguh mau dipenuhi oleh Roh-Mu. Bukan cuma dipenuhi, tetapi saya sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika hidupmu dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan membawa hidup Bapak Ibu Saudara sekalian ke dalam kemenangan lepas kemenangan. Kita baca ayat yang terakhir Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Beda satu lembar di Alkitab Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia roh segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.
Di sini dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dianggap sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi kita umat-umat percaya malam hari ini, ya, itu bukan suatu kebodohan. Karena kita mampu memahami, menilai secara rohani. Dan di sini dikatakan di ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu nggak bisa dinilai, karena apa? Di dalam diri Bapak Ibu ada Roh Allah. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah yang besar, dan dia mau bersemayam di dalam tubuh kita. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita minta dia pegang tangan kita, tuntun langkah hidup kita. Kita minta dia memenuhi hidup kita. Rohmu yang hidup, penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, buka hati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai penyerahan diri kita. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Kekuatan buat jemaat, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini. Kita tahu kita tidak ada apa-apa, tetapi ketika kita ada di tangan yang benar, kita di tangan Roh Kudus, maka hidup kita berubah, hidup kita dipulihkan, hidup kita dipakai secara luar biasa dengan mengadakan mujizat demi mujizat, perkara besar dahsyat terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Minta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus pimpin hidupmu, buka hatimu, Tuhan, ku berserah penuh padamu. Di hadirat Kau ambil alih, oh haleluya, seluruh hidupku di atasmu, hanya di atasmu, di atasmu, hanya di atasmu, di atasmu, menyembahmu. Haleluya. Kami percaya di altarmu ada hadirat Tuhan, di altarmu ada kuasa, di altarmu ada terobosan-terobosan rohani, di altarmu ada proteksi yang daripada Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu, kami yang biasa-biasa, kami yang bodoh secara manusia, ya Tuhan, kami yang lemah, yang kami tidak apa-apanya, tapi firman-Mu berkata,
ketika kami ada di tangan yang benar, ketika kami ada di dalam Roh Kudus, maka kuasa-Mu nyata bagi kami. Tanamkan firman-Mu dan kami percaya lewat firman-Mu Tuhan kami diberkati, kami dipulihkan dan kami akan mengalami terobosan-terobosan baru. Di dalam nama Yesus dengan kasih Kristus saya minta Bapak Pendeta Yoas tutup dalam doa sesi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Lord. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yoas. Sama-sama Pak. Pak Rudi, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Maruba, Tuhan berkati. Ya. Jesus reign, Jesus reign. Ya, sama-sama Pak Boas. Jemaat duduk dulu ya. Bu Riani, Tuhan berkati. Bu Yohana, Tuhan berkati. Ya. Ya. Buat jemaat